bersama Suyeni lagi. Kali ini yang sudah lama banget kita ngobrol-ngobrol, terutama ngebahasin tentang energi, tentang batu-batu yang bermanfaat buat cakra-cakra di tubuh kita. Ya, kali ini Suyeni lagi mau ngebahas tentang terutama cakra yang berhubungan dengan solar plexus dan sakral cakra, yaitu cakra yang tempat kita menyerap energi positif dan juga tempat kita mendapatkan keberuntungan atau prosperity. Paling sering aku sebut cakra prosperity karena ini adalah cakra yang paling favorit semua orang. Kenapa favorit? Karena itu menentukan karir kita, keberuntungan kita, kesuksesan kita ketika menjalankan bisnis ya. Utama banyaknya banget yang nanya, "Ci, keberuntungan aku gimana? Karir aku gimana? Bisnis aku gimana? Usaha aku gimana?" gitu loh ya. Nah, teman-teman, kali ini aku tapi tidak membahas tentang energinya, tapi aku mau membahas batu-batu apa yang bisa membantu kamu untuk meng-attract atau menarik keberuntungan atau energi prosperity itu sendiri. Karena sebenarnya pada dasarnya universe ini sudah menciptakan dunia ini penuh dengan apa ya? Sebenarnya sudah disediakan alat-alatnya, bahan-bahannya ya untuk membuat kita lebih seimbang. Ya, jadi ya sebenarnya kalau memang ada ya kita manfaatin aja, kita pakai gitu ya. Dan apalagi batu ini terbentuk dari jutaan tahun teman-teman, secara otomatis pasti ada energinya yang sehingga bisa mendorong kita untuk lebih kreativitas ya, lebih punya rasa keberanian untuk memimpin, leadership ya, atau lebih mendorong kita untuk lebih berani berbicara ya, atau untuk membuat kita tuh lebih beruntung. Kita bisa membuat sebuah dealing atau memilih sebuah keputusan right time in the right place gitu ya. Batu apa aja sih? Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, aku bahas satu persatu. Tetapi kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan dibunyiin loncengnya supaya Cisu ini bisa lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke? Cakra solar plexus, tempat penyerapan energi, dan cakra prosperity di sakral cakra itu sebenarnya ada sangkut pautnya ya teman-teman ya, dimana solar plexus tempat menarik energi positif, bagaimana supaya kita tetap bergaul dengan orang-orang baik, tidak dengan orang-orang toksik, yaitu tempat penyerapan energi itu ya dari solar plexus kita. Nah, ketika energi solar plexus kita makin besar, ibaratnya kayak Tuhan sudah menyiapkan kita kayak mangkoknya gitu ya. Nah, tampungannya itu semakin besar mangkoknya, otomatis semakin besar dong tampungannya. Nah, itu ada di cakra sakral ya. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk prosperity ada dibagi beberapa bagian sih sama saya. Karena ketika klien kalau lagi konsultasi, "Ci, aku cocoknya aku mau buat hoki, aku mau buat bisnis, aku mau buat karir. Ci, aku misalnya pengen punya karir bagus, atau aku lagi jalanin bisnis, atau aku pengen naik pangkat atau karir aku bisa cepet gitu. Aku harus pakai batu apa yang cocok buat aku?" Nah, kita harus lihat juga karakter orang tersebut. Karena dari sisi prosperity ada beberapa bagian yang perlu kita breakdown. Dan ketika saya ketemu dengan klien saya akan kayak meramu ya batu itu yang pas untuk ingredient seseorang sesuai dengan karakternya. Nah, kira-kira kalau di ranah batu prosperity apa-apa aja sih yang batu yang bisa kita pakai? Oke, aku akan pecah beberapa bagian. Yang pertama adalah yang aku bahas, batu yang menentukan kita punya karir. Nah, dalam hal karir biasanya selalu namanya kalau karir itu kan pasti sistemnya piramida ya. Piramida berarti kan mengerucut ya. Dan posisi leader itu selalu di bagian puncaknya
gitu loh. Tetap semakin ke bawah, ya seorang leader akan memimpin leader-leader yang lain. Nah, bagaimana caranya kalau ketika seseorang pengen punya karir, berarti dia harus punya leadership yang kuat. Nah, batu-batu apa aja sih yang bisa meng-attract supaya jiwa kepemimpinan kamu itu tuh kuat banget, ya kan? Dan bisa terasa dengan baik. Misalnya kamu sendiri sadar kamu adalah orang yang introvert, ya, otomatis kamu butuh batu yang bisa menguatkan kepemimpinan kamu, leadership kamu. Batu apa aja? Yang pertama, yang pasti paling sering dipakai orang, tapi harganya sangat-sangat lumayan, yaitu batu blue sapphire. Itu jelas banget, bahkan Presiden Soekarno aja pakai batu itu untuk membuat dirinya mempunyai karisma atau punya jiwa kepemimpinan yang kuat banget. Tapi ya kita tahu lah ya, batu blue sapphire itu tuh berapa. Even kita pakai yang nggak usah yang clear, kita pakai yang jenisnya blue sapphire tapi yang stone aja, itu satu gelang begini aja tuh bisa jutaan, ya. Yang pasti memang itu harganya cukup tinggi, teman-teman. Nah, tapi bagaimana dong Cieni? Aku nggak punya uang segitu banyak untuk beli batu sampai juta-jutaan. Boleh, kita bisa pakai juga yang namanya tiger eye. Tiger eye itu adalah salah satu jenis terbuat dari fosil kayu, ya, yang dimana salah satu jenis batu yang judulnya aja udah tiger eye. Tiger itu sifatnya tuh sangat apa ya, sangat fokus, ya. Jadi ketika kalau kamu pakai batu itu, otomatis kamu akan lebih fokus dan leadership kamu akan bertumbuh. Karena seseorang yang bisa memimpin, pastinya dia punya fokus yang sangat kuat, sehingga dia tahu bagaimana caranya memanage bawahannya supaya bisa berkembang lebih baik, ya. Selain itu, batu apa lagi? Salah satunya ruby. Ya, ruby juga harganya sangat lumayan ya teman-teman ya. Tetapi ruby yang jenis stone sekalipun itu untuk bikin satu gelang aja juga nilainya jutaan. Tetapi ruby punya spesifikasi yang sepertinya tidak dimiliki sama batu-batu yang lain. Dia akan menjadikan kita seorang leader yang sangat kuat, tapi yang punya welas asih yang cukup tinggi, ya. Nah, batu ruby ini kadang-kadang kalau misalnya orang pengen punya jiwa pemimpin tapi dengan yang welas asih, biasanya kadang-kadang saya suka campur juga dengan quartz. Bisa digantikan dengan quartz, tetapi tidak bisa sespesifik efeknya seperti kayak ruby, ya. Dan batu berikutnya yang mempunyai leadership yang sangat kuat itu adalah dengan harga yang sangat ekonomis. Ada 3 jenis batu yang bisa saya sebut. Green aventurine, ya, adalah salah satu batu yang membantu kamu untuk memperkuat kepemimpinan kamu. Terus ada yang namanya black onyx, agak mirip dengan obsidian, ya. Ini 3 jenis batu ini harganya cukup terjangkau, dan tapi bisa membantu supaya untuk memperkuat prosperity dari sisi kepemimpinan, ya. Jadi batu-batu yang saya sebutkan ini adalah batu-batu yang bisa membantu kamu untuk supaya karirnya bisa cakep naiknya. Oke? Satu lagi juga yang terakhir, bukan batu yang terlupakan kayak judul lagu, red garnet, ya. Red garnet itu juga membantu kita untuk lebih berani, teman-teman, ya. Salah satu batu yang membantu kita menetralkan energi negatif, tetapi ya jadi kayak membantu menetralkan dari energi negatif. Jadi kayak membuat kita itu tuh terjauhkan dari hal-hal yang toksik, teman-teman. Tetapi dia juga bisa membantu diri kita tuh untuk mempunyai mental yang lebih kuat, ya, red garnet. Dan ada juga batu yang saat ini lagi tren banget, yang namanya Super Seven. Itu adalah salah satu batu yang sangat kuat memancing kita, bisa memperkuat leadership kita, sekaligus kita mempunyai karisma. Dan batu ini tapi harganya lumayan banget ya juga, ya. Cuman memang gak semahal safir atau ruby, tetapi lumayan juga harganya. Dan batu ini untuk yang real, yang asli ya agak langka. Tetapi ya silakan mampir ke toko Cieni, kita ada kok jual, ya. Oke,
Nah, itu adalah batu-batu yang memperkuat leadership kita. Yang berikutnya masih di ranah bagaimana caranya kita bisa mempunyai karir yang bagus ya. Memperkuat posisi kita. Batu-batu apa sih? Yang pertama ya tadi pasti masih safir dan ruby. Yang kita tahu manfaatnya leadership kuat dan memperkuat posisi kita juga, tapi yang harganya juga nggak murah ya. Nah, di luar dari itu kita masih bisa pakai batu yang tadi Super Seven juga, Tiger Eye juga sama ya. Dan tapi ada perbedaannya adalah ada dua lagi batu yang berbeda yang bisa Anda pakai. Pertama adalah jade atau giok ya. Itu adalah batu yang sangat mempunyai karisma yang membuat posisi kita akan semakin kuat. Makanya kaisar-kaisar zaman dulu selalu mereka pakai cincin jade untuk memperkuat posisi mereka supaya mereka nggak dikudeta kali ya. Nah, yang berikutnya adalah karnelian. Karnelian itu adalah salah satu batu yang kuat banget membuat kita lebih bersemangat, lebih kuat, dan lebih mawas diri gitu loh untuk bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas ya. Nah, selain memang itu karnelian juga membantu kita skill komunikasi kita juga makin jago. Oke, itu batu. Selain tadi batu yang pertama saya bahas tentang kepemimpinan, ditambah lagi dua batu ini menjadi batu yang membuat kita lebih kuat karirnya. Yang berikutnya adalah batu yang memancing keberuntungan buat kita. Yang namanya bisnis nggak jauh-jauh dari hoki atau luck atau ya beruntung ya. Nah, batu apa aja sih yang membuat kita bisa beruntung dan punya peluang? Nah, ini lebih spesifiknya adalah batu-batu yang menciptakan peluang ya teman-teman. Batu yang menciptakan peluang pertama yang bisa saya sebutin, jujur aja saya agak jarang pakai batu ini karena di Indonesia itu jarang banget ada batu jenis ini yang asli. Batu turquoise atau batu pirus ya, mereka sebut namanya pirus ya. Birunya sangat menarik. Bahkan batu ini dipercaya kalau di Tibet itu bisa membantu mengusir segala sesuatu yang sifatnya negatif dan mengattract energi positif, katanya seperti itu. Nah, tapi jarang banget ada jual yang asli. Jadi pastikan kalau beli batu yang satu ini harus dicek realnya ya, karena banyak tiruannya. Bahkan banyak yang terbuat dari plastik. Yang kedua adalah batu emerald atau batu jamrud kalau orang Indonesia bilang ya. Itu batu jelas ya. Itu batu jarang banget sih ada bentuk beads ya teman-teman. Banyakan bentuknya cincin atau kalung, dan itu harganya wow banget kalau mau yang bagus ya teman-teman. Dan sekali lagi di Indonesia jarang banget kita dapat yang asli. Jadi kalau teman-teman beli batu jenis emerald ini pastikan harus punya sertifikat yang benar ya teman-teman ya. Jangan sampai kamu udah bayar mahal-mahal puluhan juta tapi kamu dapat batu yang gak real atau sertifikatnya yang palsu. Yang berikutnya batu keberuntungan yang memberikan peluang adalah batu ruby. Nah, ini juga bukan batu murah teman-teman ya. Dan saya hampir nggak pernah sih menyarankan. Terutama kan kalau si Shuya ini kan spesifiknya bikin beads kayak begini ya teman-teman. Jarang banget aku menyarankan untuk klien aku pakai ruby. Karena salah satunya adalah susah banget dapetnya yang bentuk gelang begini, beads begini. Yang kalau ada pun harganya wow jutaan ya. Jadi aku lebih suka mengarahkan mereka memakai yang namanya citrine ya. Citrine lebih gampang didapat. Kalau mau yang bagus banget Brazilian citrine, dan citrine itu spesifikasinya dia kalau ada dapat cuttingnya yang bagus dia kilaunya bagus banget gitu loh ya teman-teman ya. Dan citrine itu ada grade-nya juga teman-teman. Ada yang pucat banget, ada yang kuningnya bagus banget. Tapi hati-hati ya kalau yang kuningnya terlalu bagus ya. Kadang-kadang itu bisa heated by chemical loh teman-teman. Heated by chemical artinya pewarnaan dengan zat kimia ya. Nah, selain citrine apalagi teman-teman? Citrine adalah amber teman-teman. Ini yang saya pakai nih, amber nih. Nih embernya bagus ya. Nah, ini kalau yang saya pakai ini spesifiknya
ember dari Baltik teman-teman ya. Ember dari Baltik nggak cuman hanya membuat kita punya banyak peluang, tetapi juga membantu kita kayak memberikan kesehatan ya, kalau yang dari Baltik ya, karena salah satu-satunya ember dari Baltik ya, Baltik lah yang memberikan kita kesehatan. Kalau ember dari negara lain sih enggak, katanya begitu ya. Tapi hati-hati, ember ini batu yang sangat rentan, gampang rapuh ya, karena kan dia terbuat dari fosil jutaan tahun dari getah pohon teman-teman, getah tanaman. Jadi itu yang menyebabkan dia bisa warna transparan dan seperti plastik ya, tapi bukan plastik. Nah, ada beberapa teknik cara mengecek bagaimana ember itu asli atau palsu. Kalau plastik jelas kalau dibakar dia lumer. Kalau ember yang asli dibakar kayak apapun dia nggak bakal lumer. Oke teman-teman, itu adalah beberapa batu yang mengetrek keberuntungan Anda dan menciptakan peluang. Gimana dengan batu supaya kalau bisa banyak order dong Cieni, kalau aku jualan gampang laku dong. Salah satu batu yang susah dicari di Indonesia karena banyak palsunya. Mau cari yang kualitinya bagus itu kalau quality bagus pasti harganya juga bagus banget. Yaitu adalah gold rutile ya. Di Bali ada terkenal disebut namanya rambut sedana. Perbedaannya kalau gold rutile yang berasal dari Brazil atau China, dia seratnya tebal-tebal dan berwarna emasnya jelas. Kalau rambut sedana ada seratnya tapi tipis banget, kadang-kadang hampir nggak kelihatan. Itu kadang-kadang harus tergantung kamu, kalau sudah pakainya lamaan baru bisa seratnya tambah tebal ya teman-teman ya. Tapi energinya sama nggak ya? Sama sih, yang membedakan cuman harga. Kalau gold rutile itu akan harganya tinggi sekali sampai 30-40 juta kalau seratnya banyak dan satu arah semua ya. Saya pernah lihat yang kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kita kantongnya yang ekonomis, ya beli aja sama tokonya Cisueni, dari range harga 400 sampai 1 juta lebih juga udah dapet yang bagus kok ya. Oke, itu gold rutile. Ada juga red rutile ya, seratnya warna merah. Nah itu juga sama teman-teman ya, membuat kita punya orderan jadi banyak ya. Kenapa sih kalau rutile itu membuat kita orderan jadi banyak? Karena kita akan dibantu, kita lebih smart dalam hal berbicara juga gitu loh teman-teman. Serat-serat itu membuat kita ya jadi lebih beruntung gitu loh ya. Nah kalau red rutile itu lebih tepatnya, selain membuat kita jadi tambah banyak order, dia punya kayak lebih membuat kita tuh lebih berani juga kalau berbicara ya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan kita jualan dengan ngomong yang nyata ya, yang real aja ya. Kayak kalau misalnya Cisu ini kalau jualan juga saya ngomong apa adanya, batu yang mahal, batu yang murah, batu yang diwarnain sama batu yang chemical heated itu kita harus jujur lah sama customer kita. Oke, nah batu yang mengetrek peluang supaya orderan kita jadi laku, Super Seven. Nah itu salah satu juga batu yang membuat kita jadi apa ya, banyak orderan. Karena kenapa? Super Seven itu ada campuran ametis teman-teman ya. Ametis itu adalah salah satu batu yang menguatkan cakra tenggorokan juga, bikin kita jadi lebih pintar dan memikat kalau berbicara. Jadi teman-teman pastikan punya batu-batu beberapa jenis ini untuk memperlancar bisnis kamu, oke? Batu apa lagi sih yang bisa memperkuat prosperity kita dari sisi komunikasi yang bagus? Wah, ya. Batu-batu ini yang paling sering aku kasih kepada klien-klienku yang introvert, yang ngomongnya susah, yang untuk ngutarain pendapatnya aja susah. Batu apa aja sih? Oke. Pastinya yang nomor satu yang paling sering aku pakai itu adalah ametis teman-teman. Ametis itu nggak cuma bikin kita jadi lebih berani bicara, ngomongnya itu charming gitu loh, cerdas gitu ya. Tapi batu ametis itu selain dia menjadikan simbol ya, simbol dari crown chakra, membuat kita lebih tenang. Jadi kalau kita ngomong ke orang itu, kita itu tuh yakin gitu loh, pede gitu loh teman-teman. Dan ametis itu juga membuat kita tuh menjadi seorang sales yang baik.
kita ngomong apa aja orang tuh kayak terpikat, jadi kayak percaya sama kita ya. Itu ametis. Yang kedua adalah cornelian atau carnelian. Itu adalah salah satu batu unggulan aku kalau aku membuat orang, mendorong seseorang untuk bisa keluar dari introvertnya ya. Batu yang membuat kita tuh lebih berani. Selain tadi juga batu ini kan memang diciptakan untuk supaya punya sikap leadership yang kuat juga ya teman-teman ya. Tapi batu ini juga bantu kita untuk lebih berani berbicara. Nah, kalau udah lebih berani bukan berarti asal ngomong ya, tapi dia juga membantu kita memperbaiki cakra tenggorokan kita. Dia juga bisa mengattract solar plexus kita teman-teman. Jadi membuat kita tuh lebih kayak semangat gitu loh. Nggak loyo lesu aja, tapi semangat gitu loh teman-teman ya. Itu carnelian. Nah, selain itu yang membuat kita gampang berkomunikasi itu sitrin teman-teman. Sitrin ya selain memperkuat solar plexus kita, dia membuat kita lebih bersemangat, otomatis membuat kita tuh lebih smart. Dan teman-teman, sitrin itu punya satu keistimewaan, dia membantu mengattract entitas di sekeliling kita yang mensupport kita untuk menjadi kita lebih beruntung loh. Nah, keren kan nih batu? Tapi entitas yang positif ya teman-teman ya. Selama ketika kita menset batu itu dengan energi yang positif ya. Nah makanya banyak banget klien-klien Jisoo ini kalau mereka pengen orderannya banyak, mereka pengen disupport secara dari sisi spiritual, itu biasanya aku suka kasih sitrin. Tapi sitrin yang real harganya juga bukan yang ekonomis ya, bukan termasuk kategori batu ekonomis. Kalau teman-teman mau cari batu ekonomis ya tadi silakan, carnelian bisa ya. Sama tadi kalau gold rutile juga termasuk salah satu batu yang harganya similar dengan sitrin. Oke. Nah, selain tadi batu ametis yang membuat kita tampak charming, menarik, memikat, ada satu batu lagi yang membuat kita tampak memikat ya. Dan ketika kita berbicara pun orang membuat kita tuh kayak apa ya, orang jadi kayak respect sama kita. Rose quartz jawabannya teman-teman. Salah satu batu rose quartz adalah batu keberuntungan yang membuat kita tuh tampil dengan rasa percaya diri dan memikat gitu loh teman-teman, dan penuh dengan cinta ya. Karena batu rose ini saya sih biasanya suka memberikan kepada klien saya yang butuh attract jodoh ya teman-teman ya, untuk pasangan hidup. Saya suka kasih rose quartz. Kenapa? Karena rose quartz itu membuat seseorang tuh jadi berani gitu loh, lebih berani berkomunikasi juga teman-teman, tapi membuat dirinya tuh jadi memikat gitu loh, jadi kayak lebih cantik ya. Tapi batu ini memang agak susah dipakai sama cowok sih teman-teman ya. Kenapa? Karena warnanya juga warna pink, biasanya itu memang cenderung buat perempuan yang suka pakai. Makanya kombinasi yang paling sering aku lakukan kalau untuk rose quartz ini suka saya pakein dengan yang namanya, kalau dia selama dia mau attract untuk prosperity, saya selalu pakein rose quartz sama amethyst. Biasanya seperti itu akan menjadi sebuah perpaduan warna yang cantik banget untuk cewek-cewek ya terutama ya, karena warna ini agak kurang cocok buat cowok-cowok gitu loh ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan Jisoo ini tentang batu-batu keberuntungan. Kalau ada yang kurang, ada yang merasa Jisoo ini kayaknya belum nyebut batu ini, silakan taruh di komen teman-teman ya. Karena kita bebas banget untuk saling sharing di sini. Karena bukan berarti saya yang paling tahu ya, tetapi masukan dari Anda itu juga berharga buat saya. Dan kasih masukan dong, Jisoo ini mau bahas batu tentang apa? Tentang jodoh? Batu untuk menarik jodoh, atau batu untuk kesehatan? Bisa juga. Silakan tulis di komen. Oke teman-teman, sekian, sampai jumpa lagi, see you, bye.